Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Cynthia Lisdanoviana. Dan saya Bidan Rika Nur Hidayah. Kami akan memperkenalkan tempat praktek kami yang bertempat di Perum Grand Sutra Blok D6 nomor 12, RT 2 RW 13, Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Di depan klinik sudah terpasang plang bidan ukuran 60 x 90 cm. Ini tampak depan klinik. Bagian ruang tunggu ada keran untuk pasien cuci tangan. Juga ada tempat sampah dilengkapi dengan cara cuci tangan 6 langkah. Ada tisu dan ada sabun cuci tangan. Di ruang tunggu juga terdapat kursi untuk menunggu, dilengkapi dengan himbauan dilarang merokok dan dilarang buang sampah sembarangan. Lalu ada papan informasi agar bisa dibaca oleh pasien ataupun pengantar pasien. Yang memasuki ruang periksa wajib menggunakan hand sanitizer. Ini adalah bagian ruang periksa. Sudah terdapat 2 kursi untuk pasien serta penunggu pasien. Lalu ada pembatas akrilik. Ini ada timbangan dewasa juga. Lalu ada pengukur tinggi badan. Ini ada bed periksa dilengkapi dengan double step. Lalu ada juga papan informasi mengenai imunisasi yang terbaru. Ada cara menjaga ibu hamil, rujuk ibu, dan tanda bahaya. Ini juga dilengkapi dengan jam tinding dan kantong persalinan. Lalu ini ada lemari obat yang dipisahkan sesuai kebutuhan. Lalu tersedia juga tempat sampah non-medis dan tempat sampah medis serta ada safety box. Lalu ini ada set ANC, gel untuk Doppler, ada Medline, lalu ada pen light, ada refleks patella, ada pengukur lila, dan ada Doppler. Lalu di set berikutnya ada termometer dan sphygmanometer. Setelah itu ada alat pemeriksaan kehamilan atau test pack serta ada alat untuk pemeriksaan urin. Lalu ini ada alat untuk mengecek hemoglobin secara digital. Ada juga dengan metode Sahli. Setelah itu ada air DTT dan air klorin. Lalu tersedia juga timbangan bayi. Lalu ada wastafel dilengkapi dengan tisu, ada cuci tangan 6 langkah serta sabun cuci tangan. Lalu ada berkas juga yang ada di klinik yaitu kartu KB, ada bagan MTBS. Setelah itu ada buku KIA. Lalu ada register kohort bayi. Register kohort ibu. Setelah itu ada register kohort KB. Lalu ada register kunjungan imunisasi, register kunjungan KB, register kunjungan PNC, register persalinan, register kunjungan ANC. Ini adalah SOP yang ada di klinik. Yang pertama ada SOP pelayanan ANC, pelayanan NIFAS, pelayanan INC, pelayanan BBL,
Ada penata laksanaan IMD, penata laksanaan syuting KB, penata laksanaan shock, ada pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, penentuan faktor resiko ibu hamil, pengukuran TFU, pemeriksaan DJJ, penata laksanaan AKDR, pemasangan implan, ada juga cuci tangan, pelaksanaan tindik bayi, ada penata laksanaan HAP, penata laksanaan rujukan, penata laksanaan HPP, penata laksanaan eklamsi dan preeklamsi, lalu yang terakhir ada imunisasi. Setelah itu ada form yang ada di klinik. Yang pertama ada kartu pemeriksaan ibu hamil, status peserta KB, MTBS dan MTBM. Lalu ada juga pengkajian INC, form CPPT untuk menulis soap, lalu ada partograf, kunjungan nifas, form BBL, lalu ada inform konsen, ada penolakan tindakan, ada form surat keterangan lahir, form rujukan, form cuti bersalin, form keterangan lahir, surat kontrol, surat kematian, ada juga permintaan transfusi darah, form sakit atau sehat untuk ibu hamil, ada rincian biaya, rincian obat, ada form lab, serta ada resep. Lalu ini ada MOU vaksin dan MOU limbah. Setelah dari ruang pemeriksaan, kita memasuki ke ruangan bersalin, nifas, PI, dan toilet. Di sini terpajang sertifikat-sertifikat pelatihan, lalu ada STR juga. Di sini ada lemari stok khusus BMHP. Lalu tersedia juga air minum khusus pasien apabila ada pasien bersalin atau pasien nifas bisa menggunakan air minum yang telah tersedia. Lalu di sini juga ada kulkas vaksin dan obat, ada pengukur suhunya juga. Di pintu kulkas kita isi dengan air mentah. Lalu vaksin kita beda-bedakan berdasarkan tempat dan jenisnya. Ada polio, ada vaksin BCG, ada vaksin TT untuk ibu hamil, ada vaksin HB0, vaksin campak, dan vaksin DPT. Ada juga untuk kebutuhan bersalin yaitu vitamin K, oksitosin, dan ergometrin. Kita mulai masuk ke ruang bersalin. Ini ada bed partus dilengkapi dengan delivery camber karena sekarang ini masih masa COVID-19. Lalu ada double step, ada tiang infus. Setelah itu ada tabung oksigen dilengkapi dengan regulator serta ada lampu sorot. Ini tabung oksigennya isi sehingga dapat digunakan. Setelah itu ada papan informasi juga, posisi ibu saat meneran, KBI KBE, ada 60 langkah APN, lalu ada penata laksanaan hand maneuver, ada penata laksanaan kala 2, lalu ada penata laksanaan atonia uteri, dilengkapi juga dengan jam dinding, lalu ada diagram arur untuk BBL asfiksia. Disediakan juga ember untuk baju kotor ibu, ada safety box, ini adalah troli partus, di saf pertama ada kapas cebok, ada gel untuk Doppler, ada Linex, ada tromol berisi kasa, lalu ada hecting set,
Setelah itu ada partus set. Ada handscoon steril. Ada Doppler. Lalu ada oximeter. Ada termometer. Serta ada tensimeter. Di laci-laci kecil ada spuit 3 cc. Lalu ada klem umbilikal. Setelah itu ada catgut kromik. Lalu ada lidokain. Setelah itu ada kasa steril. Lalu ada kertas lakmus warna merah muda dan warna biru. Lalu ada vitamin K untuk bayi baru lahir. Ada ergometrin. Serta ada oksitosin. Di saf yang kedua ada infuset berisi cairan RL, lalu ada mikropor. Setelah itu ada infuset, ada tourniquet, ada juga alkohol swab, ada aboket, dan juga ada gunting perban. Lalu sudah tersedia juga untuk APD, perlengkapan bayi baru lahir dan perlengkapan ibu. Ada nurse cap, lalu ada apron. Setelah itu ada underpad atau alas ibu. Lalu ada waslap. Ada anduk, perlengkapan bayi, ada topi, sarung tangan bayi, baju, celana, dan bedongan. Setelah itu ada perlengkapan ibu, ada kain, baju ibu, dan pakaian dalam ibu. Serta ada kacamata Google. Lalu dilengkapi juga dengan stetoskop bayi dan stetoskop dewasa. Di saf yang ketiga ada nirbeken atau bengkok. Lalu ada tempat plasenta. Setelah itu ada kendi plasenta. Dilengkapi juga dengan air klorin dan air DTT untuk merapihkan atau membersihkan bed partus setelah menolong. Ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Lalu ada juga wastafel dilengkapi dengan tisu dan ada etiket tata cara cuci tangan 6 langkah. Ada sabun cuci tangan. Ada pengukur tinggi badan bayi. Lalu ada bola karet untuk menghisap lendir. Lalu ini ada lampu sorot, ukurannya 60 watt dengan jarak antara lampu sorot dengan bed resusitasi yaitu 60 cm. Lalu ini ada amu bag dewasa, lalu ada amu bag bayi,
Setelah itu ada set emergensi yang terdiri dari PEB set. Ini ada spuit, ada gel untuk kateter, urine bag, lalu ada infuset, ada cairan RL. Ini ada kateter. Setelah itu ada spet ukuran 20, ada spet lagi ukuran 10, lalu ada tong spetel. Lalu ini ada CA glukonas dan aquabides, ada MgSO4 40% dan ada dopamet atau metil dopa. Setelah itu ada set retensio placenta, isinya ada infuset, lalu ada spuit, ada handscoon steril, lalu ada handscoon manual, ada cairan RL, ada spet lagi. Ini ada ergometrin dan oksitosin, lalu ada kasa. Setelah itu ada atonia set, terdiri dari kateter, lalu ada urine bag. Setelah itu ada infuset, lalu ada handscoon manual. Setelah itu ada cairan RL, ada spet lagi, lalu ada kondom. Ini ada oksitosin dan ergometrin, lalu ada benang untuk mengikat. Setelah itu ini ada nasal kanul bayi dan nasal kanul dewasa. Setelah itu ke alat pemeriksaan fisik bayi, ada spet 1 cc, lalu ada salep mata, ada alkohol swab. Lalu ini ada tali untuk mengikat tali pusat, ada gelang bayi, ada metlin, baby oil serta tisu basah. Setelah itu ke perlengkapan ibu dan bayi. Di sini ada set perlengkapan bayi. Ada tisu basah, ada pembalut ibu, ada waslap, ada selimut bayi. Setelah dari ruang bersalin, kita menuju ke ruang nifas. Jadi setelah pasien bersalin di ruang VK, kita pindahkan ke ruang nifas. Ini ada bednya, lalu ini ada box bayi. Ada papan informasi mengenai ASI eksklusif, tanda bahaya ibu nifas, serta cara menyusui. Lalu ini ada kursi untuk penunggu pasien. Ada lemari untuk menaruh barang-barang atau kebutuhan pasien. Ada tempat sampah juga. Setelah dari ruang nifas, kita menuju ke ruang PI. Ini adalah APD untuk menolong persalinan. Ada sepatu boots, ada tempat sampah juga, ada etiket cara 6 langkah cuci tangan, ada sabun cuci tangan, ada wastafel. Ini juga ada gelas ukur, lalu ada sikat pada tempatnya, lalu ada sarung tangan rumah tangga untuk mencuci alat. Lalu ini ada larutan klorin serta sabun, lalu ada tisu. Ini ada panci untuk merebus alat-alat, ini ada korentang. Lalu ini ada tempat klorin dan air DTT pada saat nanti persalinan. Di sini juga ada tempat untuk menaruh alat yang sudah disterilkan. Lalu ini ada apar, ada petunjuk cara penggunaannya juga. Ini apar habisnya tanggal 23 Agustus 2022. Lalu ini ada duk steril dan ada alat pengatur waktu untuk mensterilkan. Lalu ini adalah tempat penyimpanan alat yang setelah disterilkan. Ini ada partus set berisi
klem tali pusat ada 2, lalu ada setengah koher, ada gunting episiotomi, dan ada gunting tali pusat. Di klinik kami partu set ada 3. Setelah dari partu set, kita juga ada hecting set. Ini ada pinset anatomis, lalu ada pinset chirurgis, ada nahpulder, lalu ada gunting benang. Di klinik kami hecting set mempunyai 2 set. Setelah itu ada implan set. Ini ada klem mosquito. Lalu ada klem U serta ada scalpel. Lalu ini ada IUD set. Ini yang pertama ada cocor bebek atau spekulum vagina dengan 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Lalu ini ada klem lurus, ada tenakulum, lalu ada venster klem, ada sonde, gunting benang, lalu ada klem aligator. Di sini juga ada sims dengan 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Di PI juga ada papan informasi cara untuk memproses alat, serta ada cara pembuatan larutan klorin. Selanjutnya kita ke toilet, ada tempat air, tempat sampah, ada piece pot dan hand rail, lalu ada kloset.